Selamat pagi, berjumpa kembali dengan kami Forkom Angon. Hari ini kita berada di wilayah Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Hari ini kita berkunjung ke sebuah tempat di mana di tempat itu terdapat sebuah lingga patok ya. Dan batu lingga ini di bawahnya bertatakan batu yoni ya, berbentuk batu yoni. Dan fungsi dari lingga patok ini adalah untuk kemungkinan adalah batu batas tanah Sima ya. Dan kita kesini bersama Mas Sutekno, Mas Joko Noveri, Mbak Nia dari Disparbud Magetan, dan putranya yaitu Mas Reza. Dan hari ini kita akan mencoba untuk melakukan pembacaan pada aksaranya ya. Aksaranya ini aksara Jawa kuno atau aksara Kawi yang dipahatkan melingkar pada sisi-sisi batu yoninya ya. Batu yoninya ada di bawah, dan pada keempat sisinya ini terdapat pahatan-pahatan aksara Jawa kuno. Lingga patok ini ada dua, kembar ya. Satunya berada di Kecamatan Plaosan yang ini ya, dan satunya lagi berada di Kecamatan Sidoarjo, Magetan. Asalnya di sini itu kemarin digosok kan, terus dikasih tepung gitu, ada aksara Jawanya. Tapi sebelum ada cara koyak. Disinilah pahatan aksaranya. Oh, tapi pernah ada yang baca? Udah ada banyak yang kesini. Ya, tapi di aksaranya Ini digosok dulu kan, terus dikasih tepung gitu. Sampai 3 tahun. Yang setahun nih kurung pakai mancing. 2021 enak pakai mancing. Dan untuk aksaranya memang sekilas tidak terlihat ya, karena tertutup lumut. Dan kalau dibersihkan, nanti dibersihkan lumutnya, nanti akan terlihat untuk aksaranya. Dan saya mencoba untuk mencari referensi ya tentang pembacaan prasasti ini. Saya mencari referensi di Mbah Google ya, dan di sana saya menemukan sebuah tulisan, yaitu pada sebuah tulisan seseorang, dan disitu mencantumkan pembacaan dari prasasti ini. Akan tapi sayangnya tidak disebutkan sumbernya, siapa yang melakukan pembacaan pada prasasti ini. Ya, sangat disayangkan ya jika kita menulis akan tapi kita tidak mencantumkan sumbernya, siapa yang melakukan pembacaan pada prasasti ini. Dan pada tulisan itu pada sisi depan terbaca Swasti Sakarwasati, pada sisi kanan Ta 1021 kata, sisi belakang Maharaja Wamana, pada sisi kiri Srama Ga Gasa Ha. Ini pembacaan awal ya, yang tidak tahu nih sumbernya dari mana, karena pada penulisan tersebut tidak disebutkan siapa yang melakukan pembacaan pada prasasti Plaosan ini. Dan dari hasil pembacaan teman-teman Angon itu terbaca pada bagian depan
itu swasti, saka, warsati. Lalu pada bagian samping kanan itu berbunyi ta 10, tidak terbaca, lalu terbaca 2, lalu setelah itu terbaca hanya sebuah aksara kayak seperti ca ya, ca, cai kayaknya, mungkin Caitra Masa mungkin ya, karena sudah aus pada bagian ini sehingga kita hanya bisa melakukan prediksi ya, mungkin Caitra Masa. Lalu pada bagian belakang terbaca Maharaja Tamada. Lalu pada bagian samping kiri itu terbaca Nu Mamarata Pasada. Dan kalau kita lihat angka tahunnya 10, lalu tidak terbaca dan hanya terbaca 2, mungkin kita hanya bisa mengira-ngira ya, kira-kira ini eranya era siapa. Kalau dilihat dari angka tahunnya, kemungkinan besar prasasti ini berasal dari kerajaan era Kediri ya. Tapi kalau kita mengambil angka tahun yang 10 tidak terbaca lalu 2, kemungkinan besar prasasti ini berasal dari eranya Sri Maharaja Bhameswara ya. Dimana Bhameswara ini berkuasa di antara tahun 1039 Saka hingga ke 1052 Saka, dan pada peninggalan prasastinya yaitu pada prasasti Tangkilan yang berangkat tahun 1052 Saka, dan juga satunya lagi kalau tidak keliru prasasti Panumbangan 1 ya, yang berangkat tahun 1042. Jadi kita ini hanya kira-kira ya, kalau kita memperkirakan ini berarti kan kita harus mengambil 10 tahun ya, 1002 1012 sampai 1092. Jadi kalau kita ambil dari 10 tahun itu ya, kemungkinan ya, ini hanya dugaan kita ya, dugaan kita kemungkinan adalah dari kerajaan Kediri, dengan kemungkinan rajanya adalah Sri Maharaja Bhameswara. Ya itulah rangkaian dari kegiatan kita ya di prasasti Lingga Plaosan ini, dan nanti setelah ini kita akan melakukan penelusuran lagi kira-kira prasasti di Plaosan ini merupakan prasasti apa, fungsinya apa, lalu apa aja peninggalan yang ada di sekitar Plaosan.